Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, supporter Jus Riyadi, di channel komentar supporter bola 62. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, di video kali ini kita akan membahas hasil pertandingan leg kedua antara PSG melawan Borussia Dortmund di leg kedua di Stadion The Princess, ya, di kandang PSG tadi dini hari tadi, dan pertandingannya berlangsung sangat seru ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Pertandingannya luar biasa ya teman-teman supporter, dan kalau kita ulas pertandingannya, saya nonton tadi malam dan membaca beberapa media yang menulis hasil pertandingan dari jalannya pertandingan antara PSG melawan Borussia Dortmund. Ya, Borussia Dortmund unggul di leg pertama 1-0 di kandangnya, kemudian di leg kedua ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, di leg kedua ya tadi dini hari tadi, kalau kita ulas pertandingannya, saya rujuk di beberapa media seperti Kompas.com dan media-media besar lainnya yang menulis tentang bola. Di susunan pemain yang diturunkan adalah Donnarumma ya, penjaga gawang asal Italia ya, asal Italia. Kemudian ada Achraf Hakimi dari ya Maroko ya, back kiri asal Maroko ya, dia seorang back. Kemudian Marquinhos dari Brasil, ada Lucas Beraldo ya, saya baca di media-media ini, Lucas Beraldo. Kemudian ada Nuno Mendes ya dari Vitinha, ada Warren Zaïre Emery, kemudian Fabian Ruiz, ada Ousmane Dembele dan Gonzalo Ramos, kemudian ada Kylian Mbappe ya, pemain yang sangat fenomenal di era ini ya. Setelah era jaya Ronaldo berakhir, nah saya lihat Mbappe lah yang kemudian bisa melanjutkan generasi dari Ronaldo ya. Kalau kita bahas hasil pertandingannya ya, jalannya pertandingan, kemudian ada di kubu Dortmund menurunkan back mereka ya, penjaga gawang maksud saya, Gregor Kobel, Mats Hummels ya, kemudian Madsen, kemudian Nico Schallenberg dan Julian Reison, Emre Can, kemudian Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi ya, Julian Brand dan Jadon Sancho. Kemudian ada striker mereka Niklas Füllkrug ya. Kemudian ada pun pemain pengganti yang diturunkan, yaitu Adeyemi digantikan oleh Marco Reus, kemudian ada Jadon Sancho digantikan Niklas Süle, dan ya itu dua pemain pengganti yang dimainkan oleh Dortmund di laga pertandingan tadi malam teman-teman, di antara Dortmund di kandang PSG ini berlangsung sangat seru. Ini terlihat keduanya ngotot memberikan serangan ya di babak pertama ya. Di babak pertama itu di menit keempat kalau tidak salah, di menit ketiga keempat ya, yang dilesakkan oleh pemain mereka yaitu Nicolas Füllkrug ya, melakukan soloran kuat ke depan, kemudian berhasil lolos, dan itu peluang pertama yang dilakukan oleh Nicolas ini. Kemudian ya kalau kita lihat teman-teman supporter dan para pencinta bola, gol ini tercipta di menit ke-50 ya. Mats Hummels yang kemudian melakukan sundulan ya, Mats Hummels melakukan sundulan dan berhasil melesakkan bola di jala gawang dari PSG. Dan ini membuat PSG kesulitan, karena kita tahu Dortmund ini punya gaya bermain bertahan yang luar biasa dan mengandalkan serangan balik, dan pertahanannya sangat berlapis, sehingga Kylian Mbappe harus dibuat tak berdaya di hadapan pendukungnya sendiri. Ini terlihat memang Kylian Mbappe
beberapa kali melakukan soloran ke depan dan berhasil melakukan tembakan tetap mengena tiang gawang dan lain-lain. Dan ini menjadi menarik teman-teman supporter dan para pencinta bola, karena setelah di babak pertama serangan demi serangan baik Dortmund maupun PSG melakukan serangan, PSG punya ambisi untuk menyamakan kedudukan di leg pertama, ya kalah 1-0. Kemudian Dortmund ingin mengamankan situasi kemenangan mereka dengan menciptakan gol, tapi nyatanya di babak pertama tidak berhasil berbuah gol. Kemudian di babak kedua, di pertandingan babak kedua, ya kalau baca di beberapa media dan saya nonton dan saya rangkum beberapa apa yang saya saksikan tadi malam, ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, di babak kedua inilah kelengahan terjadi di kubu PSG. Ya, tandukan Mats Hummels ya yang berhasil melesakkan bola di jala gawang dari Donnarumma. Ini menjadikan PSG semakin kesulitan, karena kenapa? Kita tahu Dortmund ya kemampuan bertahannya sangat luar biasa. Itu terlihat ketika melawan PSG di kandangnya. PSG Kylian Mbappé tak berdaya. Kemudian setelah gol dari Mats Hummels ini, ya mantan pemain Bayern Munchen ya yang kembali ke klubnya, gol ini kemudian membuat pemain PSG ini kesulitan, dan karena rapatnya barisan pertahanan ini terlihat Mbappé yang tidak mampu membuat satu pun gol ya. Ini kalau kita lihat di babak kedua beberapa kali Mbappé lolos dan banyak sekali peluang-peluang dari PSG dan hanya mengenai tiang gawang, dan ini menjadikan kesulitan yang luar biasa yang dialami Kylian Mbappé sebagai striker yang haus gol dan tidak mampu menembus pertahanan dari Mats Hummels bersama kawan-kawan, dan ini membuat skor 2-0 bertahan sampai akhir pertandingan dan menjadikan PSG gagal melaju ke final di Liga Champions untuk kesempatan beberapa kali, dan ini menjadikan PSG harus ya tertunda lagi untuk meraih gelar pertama kalinya di Liga Champions, dan ini sangat-sangat luar biasa bagi pemilik klub karena dia sudah menggelontorkan dana begitu banyak selama satu dekade ya, 10 tahun ya, mendatangkan Kylian Mbappé, Neymar, Messi dan pemain-pemain yang top yang didatangkan dari ke PSG, namun nyatanya PSG belum sama sekali mampu mencapai mengangkat trofi gelar juara untuk pertama kalinya, dan ini menjadi kejutan di Liga Champions musim ini karena tim Borussia Dortmund yang tidak diunggulkan sama sekali untuk sampai ke partai final, dan ternyata mampu dibuktikan oleh Borussia Dortmund ya di laga semifinal ini. Banyak sekali gol yang sebenarnya peluang-peluang dari PSG maupun Dortmund di babak kedua. Dortmund yang mengandalkan serangan balik ya banyak juga menciptakan peluang, termasuk kalau kita lihat di menit ke-76 ya lagi-lagi Mats Hummels hampir sudah menjebol gawang tapi dibatalkan oleh wasit karena terlebih dahulu offside ya. Kemudian di menit ke-85 momen-momen penting ini Kylian Mbappé berhasil lolos di kotak penalti, dan tendangannya kembali lagi saya katakan pertahanan dari Dortmund sangat luar biasa. Kobel penjaga gawang mereka berhasil menepis bola, dan 2 menit berselang kemudian Patinha lagi-lagi yang melakukan percobaan dan mengenai mistar gawang, dan banyak sekali
peluang-peluang PSG digagalkan oleh Tian dan Mister Gawon, kemudian digagalkan oleh penjaga gawang Kobel. Dan ini sekali lagi saya katakan, Kylian Mbappe masih harus penasaran, dan tahun depan sepertinya Kylian Mbappe akan meninggalkan PSG dan akan menuju Real Madrid, dan mungkin Mbappe akan mendapatkan juara ketika berada di Real Madrid. Ya, saya kira demikian teman-teman hasil pertandingan, momen-momen penting dalam pertandingan Borussia Dortmund melawan PSG, dan Borussia Dortmund berhasil lolos ke partai final dengan skor 2-0, berhasil menang di kandang mereka 1-0, kemudian di kandang PSG juga berhasil 1-0 dan tidak kebobolan sama sekali. Dan ini membuat Dortmund ya kembali lagi setelah di era Jurgen Klopp juga berhasil lolos ke final, dan kali ini dia mengulang kembali kelolosannya ke final. Dan Borussia Dortmund menunggu lawan antara Real Madrid atau Bayern Munchen. Apakah ini akan tercipta momen di tahun sebelumnya ketika Bayern Munchen bertemu dengan Dortmund ya, ataukah Real yang akan menjadi lawan mereka? Kita nantikan. Dan besok sebentar malam ya, pertandingan antara Real Madrid melawan Bayern Munchen ya, untuk menentukan siapa lawan dari Dortmund. Saya ucapkan selamat kepada Borussia Dortmund yang sudah berhasil lolos ke partai final. Terima kasih teman-teman, salam sepak bola, salam pecinta bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.